Shalom anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, saat sebentar kita akan memulai ibadah. Mari kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan Alkitab kita, supaya nantinya kita semua boleh bersungguh-sungguh mengikuti ibadah ini. Mari anak-anak kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, serta Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Gembala yang agung, Gembala yang baik di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan memulai ibadah. Berkati kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh mengikuti ibadah ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan kami diberkati lewat ibadah ini. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak terkasih, mengawali ibadah ini, mari kita nyanyikan satu pujian, Bapa ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan
Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyanyikan satu pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur pada sore hari ini kami boleh memuji dan meninggikan nama Tuhan. Bapa Sorgawi, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, berkatilah kami semua supaya kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan dengan baik. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak terkasih, pada sore hari ini renungan firman Tuhan terambil dari Markus pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-20 dengan topik kemerdekaan atau kebebasan. Anak-anak sekalian nantinya boleh membaca di Alkitabnya masing-masing. Anak-anak sekalian, Bapak akan membacakan satu bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal 8 ayat yang ke-36. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi apabila Yesus memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Suatu hari, Yesus dan murid-muridnya sedang berlayar menyeberangi Danau Galilea. Yesus dan murid-muridnya bertolak dari Kapernaum menuju ke kota Gerasa. Anak-anak, coba perhatikan peta berikut ini. Kira-kira demikianlah arah perjalanan kapal yang ditumpangi oleh Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Anak-anak sekalian, setelah kapal Tuhan Yesus dan murid-murid sempat mengalami badai di Danau Galilea, akhirnya mereka pun sampai di kota Gerasa. Di kota itu ada seorang yang kerasukan setan atau seorang gila yang sering membuat onar. Dia suka marah-marah, memukul, menyerang, dan menyakiti orang lain. Itu sebabnya ia dirantai. Dia dibelenggu supaya tidak bisa pergi dan orang tersebut pun dibuang di tanah kuburan, di bukit-bukit batu yang gersang. Tapi dia selalu bisa bebas dari rantai yang mengikatnya. Anak-anak yang dikasih Tuhan, kira-kira bagaimana dia membebaskan diri dari ikatannya? Ternyata anak-anak sekalian, roh jahat yang ada di dalam diri orang tersebut sangatlah kuat. Ia menjadi penguasa di tanah kuburan itu.
dan membuat orang-orang tidak berani melewati kuburan itu. Orang gila ini terlihat bebas, tetapi sesungguhnya jiwanya sedang terbelenggu oleh roh jahat. Ia tidak bisa bergaul dan berkumpul dengan orang-orang yang sehat. Ia menjadi terasing dan tampak sangat mengerikan. Siang malam ia berkeliaran di kuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Pada saat itu, Yesus baru saja mendarat di Gerasa. Orang gila, penguasa tanah kuburan itu langsung datang berteriak-teriak. Dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Nah, anak-anak, kira-kira begitulah teriakan orang gila tersebut. Yesus mengusir roh jahat yang ada di dalam diri orang gila itu. Tetapi roh jahat itu tidak mau pergi. Yesus bertanya kepada orang itu, "Hei kamu, siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami sangat banyak." Wah, anak-anak sekalian, ternyata roh jahat yang membuat orang itu jadi gila dan kuat itu sangat banyak di dalam diri orang tersebut. Roh jahat yang ada di dalam tubuh orang gila itu pada akhirnya memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir setan-setan itu. Anak-anak sekalian, di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya." Anak-anak sekalian, kira-kira Yesus mengabulkan permintaan mereka atau tidak? Anak-anak yang dikasih Tuhan, Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu yang kira-kira 2.000 jumlahnya terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan akhirnya mati lemas di dalamnya. Orang gila penguasa kuburan itu sekarang sudah bebas dari belenggu para setan. Ia merdeka, jiwanya sudah bebas. Sekarang dia menjadi orang sehat, menjadi orang normal seperti orang-orang lainnya. Ia berkata, "Aku bebas." Begitulah kira-kira dia berseru kegirangan. Dia sekarang berpakaian dan hidup normal. Penguasa kuburan itu sekarang sudah waras, mau mengikuti Yesus. Tetapi Yesus melarangnya. Yesus ingin ia menceritakan perbuatan Allah yang sudah dilakukannya kepada orang gila tersebut. Yesus mau dia menjadi saksi Kristus di kota Gerasa. Dan setelah Yesus pergi dari kota Gerasa, karena pada saat itu memang orang-orang banyak mengusir Tuhan Yesus bersama-sama murid-muridnya, pada akhirnya penguasa kuburan itu mulai menyaksikan kepada orang-orang bagaimana Yesus mengubahnya, bagaimana Yesus membebaskannya. Kini ia menjadi orang merdeka dan menjadi saksi Kristus. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, sama seperti orang gila yang dibelenggu oleh setan-setan, demikianlah juga kita dahulu ketika kita hidup di dalam manusia lama. Ketika kita hidup di dalam dosa, kita semua adalah tawanan iblis. Kita diperbudak oleh dosa. Anak-anak yang dikasih Tuhan, karena begitu besar kasih Allah kepada kita, Kristus Yesus mati di atas kayu salib guna menebus dosa-dosa kita. Dan kematian Kristus telah memerdekakan kita. Jadi anak-anak, marilah kita hidup sebagai orang merdeka. Anak-anak yang terkasih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan.
Firman Tuhan mengingatkan kita pada saat ini bahwa kita adalah orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan. Merdeka dalam arti bebas dari dosa. Nah, anak-anak, kita akan akhiri ibadah ini. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami dan Bapa terima kasih. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.